Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hamam Azmi, Vito Yosua William Korompis, saya Mujahid Thoriqul Haq, Rizky Armanda, dan PP Pratama akan menjelaskan sistem informasi tentang penyewaan hotel yang menjadikan tugas besar lab basis data yang didoseni oleh Pak Ian Gustiana. Akan ada 4 subbab yang dijelaskan pada kesempatan tugas kali ini. Yang pertama yaitu narasi, menjelaskan tentang sistem informasi. Yang kedua, normalisasi dan ERD yang akan menjelaskan dan memperlihatkan tabel normalisasi 1-3 dan diagram. Yang ketiga, tabel dan relasi yang akan memperlihatkan mockup tabel relasi dan tabel tipe data. Dan yang terakhir akan ada script yang akan menjelaskan dan memperlihatkan tabel dan script. Yang pertama, narasi sistem informasi, batasan sistem informasi, dan pengumpulan data sistem informasi. Narasi sistem informasi menjelaskan sistem informasi yang akan dibuat. Sistem informasi penyewaan hotel merupakan sistem yang dirancang dengan tujuan memudahkan pelayanan pada hotel dalam hal penyewaan hotel. Dirancangnya sistem tersebut untuk proses registrasi atau transaksi penyewaan kamar hotel, serta ketersediaan kamar hotel dan juga manajemen data dari hotel tersebut. Batasan sistem informasi akan menjelaskan batasan sistem informasi atau kemampuan sistem informasi. Sistem ini dirancang untuk registrasi penyewaan kamar. Sistem ini juga dirancang untuk informasi ketersediaan kamar hotel. Sistem informasi ini juga untuk manajemen data penghuni kamar atau tamu. Setiap penghuni yang ingin memesan kamar lebih dari satu diharuskan memesan dengan tipe kamar yang berbeda. Ada 2 kode yang akan dibagi sebagai tipe kamar dari penjelasan ini. Yang pertama ada kode AA untuk tipe kamar suite dan kode SS untuk tipe kamar deluxe. Ini pengumpulan data sistem informasi yang fakturnya belum dinormalisasi atau masih dalam bentuk normal. Ada nomor registrasi, tanggal daftar, nama pelayan, nama penghuni, alamat penghuni, nomor telepon, tipe kamar, lama menginap, tarif, dan total tarif. Yang kedua, normalisasi dan ERD yang akan dijelaskan oleh Vito Yosua William Korompis. Ya, saya persilahkan. Baik. Normalisasi 1, semua data yang kosong atau tabel yang belum terisi wajib dilengkapi dan ada beberapa kolom yang ditambahkan. Di normalisasi 1 yaitu ID pelayan, ID penghuni, serta kode kamar. Di normalisasi kedua terdapat 2 tabel dikarenakan ada 2 kandidat primary key yaitu nomor registrasi dan kode kamar. Pada tabel kedua, nomor registrasi hanya menjadi secondary key. Normalisasi ketiga ada 5 tabel, yaitu tabel pendaftaran, tabel penghuni, tabel pelayan, tabel kamar, dan tabel rincian pendaftaran. Normalisasi ketiga dibentuk dari ketergantungan transitif, yaitu di mana nomor registrasi menjadi primary key di tabel pendaftaran dan tanggal daftar, lama menginap, ID penghuni, alamat penghuni, nomor telepon, ID pelayan, dan total tarif menjadi secondary key. Di tabel penghuni, ID penghuni menjadi primary key-nya, sedangkan nama penghuni menjadi secondary key-nya. Di tabel kamar, kode kamar menjadi primary key-nya, dan tipe kamar serta tarif menjadi secondary key. Dan di tabel pelayan ada ID pelayan yang menjadi primary key, serta nama pelayan yang menjadi secondary key. Di tabel
pendaftaran, tabel rincian pendaftaran merupakan tabel penghubung di mana ada banyak secondary key, yaitu nomor registrasi, kode kamar, dan tarif. Selanjutnya ERD akan dijelaskan oleh Saudara Hamam Asmi. Dipersilakan. ERD terdiri dari 5 entiti, yaitu entiti penghuni, entiti pendaftaran, entiti pelayan, entiti rincian pendaftaran, dan entiti kamar. Entiti penghuni mempunyai primary key, yaitu ID penghuni. Entiti pendaftaran mempunyai foreign key, yaitu ID penghuni, ID pelayan, dan nomor registrasi. Pada entiti pendaftaran memiliki entiti pelayan, yaitu primary key-nya ID pelayan. Entiti pendaftaran mempunyai entiti rincian pendaftaran. Pada foreign key-nya yaitu kode kamar dan primary key-nya nomor registrasi. Nah, pada rincian pendaftaran menawarkan entiti kamar, yaitu primary key-nya kode kamar. Di dalam mockup booking terdapat deluxe room, breakfast, room service, air conditioning, game facility, free parking, TV LCD, bed allow, dan wifi service. Di cost option terdapat kedatangan, keberangkatan, ruangan, dewasa, anak kecil, dan kasur. Dan terdapat juga rate ataupun harga total saat nanti menginap di booking info. Next. Di personal info, kita harus mengisi nama depan, nama belakang, nomor telepon, lama menginap, alamat, parkir, dan hewan. Bisa juga memilih lainnya untuk extra service. Next. Di payment info, kita harus mengisi nama pemegang kartu, nomor kartu kredit, bulan kedaluarsa, tanggal kedaluarsa, dan nomornya. Pembayaran bisa melalui PayPal, Visa, dan Maestro. Next. Yang terakhir, jika reservasi sudah selesai, maka reservation was successful akan berwarna hijau dan paid, dan totalnya akan tertera dalam booking down. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh PP Pratama. Tipe data yang pertama ada tabel pendaftaran. Di tabel pendaftaran ada nomor registrasi dengan bertipe data varchar berjumlah 10. Lalu ada tanggal daftar bertipe data date. Lalu ada lama menginap bertipe data varchar berjumlah 10. Lalu ada ID pengguna bertipe data varchar berjumlah 10. Lalu ada alamat penghuni bertipe data varchar berjumlah 100. Lalu ada nomor telepon bertipe data integer berjumlah 12. Lalu ada ID pelayan bertipe data varchar berjumlah 10. Lalu yang terakhir ada total tarif bertipe data integer berjumlah 100. Lalu ke tabel selanjutnya yaitu tabel kamar. Di tabel kamar ada kode kamar bertipe data varchar berjumlah 10. Lalu ada tipe kamar bertipe data varchar berjumlah 10. Lalu ada tarif bertipe data varchar berjumlah 20. Lalu lanjut ke tabel pelayan. Di tabel pelayan ada ID pelayan bertipe data varchar berjumlah 10. Lalu ada nama pelayan bertipe data varchar berjumlah 20. Lanjut ke tabel penghuni. Di tabel penghuni ada ID penghuni
bertipe data varchar berjumlah 10, lalu ada nama penghuni bertipe data varchar berjumlah 100. Lanjut ke tabel yang terakhir, ada tabel rincian pendaftaran. Di tabel rincian pendaftaran ada nomor registrasi bertipe data varchar berjumlah 10, lalu ada kode kamar bertipe data varchar 10, lalu ada tarif bertipe data integer berjumlah 100. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tabel dan relasi, yang akan menjelaskan perihal tabel, script, dan laporan join. Di gambar pertama, ini menampilkan data tabel kamar dengan script select bintang from tanda kutip tabel kamar, dan akan menampilkan kode kamar, tipe kamar, dan lainnya. Lalu di gambar 2 menampilkan data tabel pelayan dengan script select bintang from dalam kurung tabel pelayan, yang akan menampilkan ID pelayan dan nama pelayan beserta datanya. Di gambar ketiga menampilkan data tabel pendaftaran dengan script select bintang from dalam kurung tabel pendaftaran, yang akan menampilkan nomor registrasi, tanggal daftar, lama menginap, ID penghuni, alamat penghuni, nomor telepon, ID pelayan, dan total tarif. Lalu di gambar keempat menampilkan data tabel penghuni dengan script select bintang from tabel penghuni, yang akan menampilkan ID penghuni dan nama penghuni. Lanjut ke gambar yang terakhir, ada menampilkan data tabel rincian pendaftaran dengan script select bintang from dalam kurung tabel rincian pendaftaran, yang akan menampilkan nomor registrasi, kode kamar, dan tarif. Lanjut di gambar ke-6, ini script pembuatan tabel kamarnya dengan script insert into tabel kamar, kode kamar, tipe kamar, dan tarif. Values, kode kamar, tipe kamar, dan tarifnya. Lalu di gambar ke-7, script pembuatan tabel pelayan dengan script insert into tabel pelayan dengan kolom ID pelayan, nama pelayan, values, ID pelayan, dan nama pelayannya. Lanjut ke gambar selanjutnya. Script pembuatan tabel pendaftaran dengan script insert into tabel pendaftaran dengan kolom nomor registrasi, tanggal daftar, dan lama menginap, ID penghuni, alamat penghuni, nomor telepon, ID pelayan, dan total tarif. Values, nomor registrasi, tanggal daftarnya, lama menginap, ID penghuni, alamat penghuninya, nomor teleponnya, ID pelayan, dan total tarifnya. Lalu di gambar 9 ada script pembuatan tabel penghuni dengan script insert into tabel penghuni dengan kolom ID penghuni, nama penghuni, dengan values, ID penghuni, dan nama penghuninya. Next ke gambar selanjutnya. Ada script pembuatan tabel rincian pendaftaran dengan script insert into tabel rincian pendaftaran. Lalu dengan 3 kolom, yaitu nomor registrasi, kode kamar, tarif. Lalu dengan values, nomor registrasinya, kode kamarnya, dan tarifnya. Ya, mungkin sekian dari penjelasan kelompok 2 tentang sistem informasi penyewaan kamar hotel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan mutlak dari diri kita pribadi dan kelebihan hanya datang dari keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.